Shalom, pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan dan menjelaskan proyek UAS kami dengan judul Pengembangan Chatbot Apotik menggunakan Google Apps Script dan Open Router. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Manda Baratiku dengan NIM 246111039. Saya Sania Natasha Garanta dengan NIM 2461141. Perkenalkan, nama saya Indra Soleh dengan NIM 224611002. Perkenalkan, nama saya Gilad Peponan dengan NIM 224611117. Baik, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan alur presentasi. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, yang kedua yaitu solusi chatbot, yang ketiga alur sistem dan flowchart, yang keempat yaitu tampilan dan implementasi. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Deskripsi masalah. Pelanggan sering membutuhkan informasi mengenai ketersediaan dan harga obat di apotek. Namun, proses pencarian informasi tersebut memakan waktu karena harus dilakukan secara manual atau bertanya langsung kepada karyawan apotek. Masalahnya secara lebih spesifik yaitu pencarian informasi ketersediaan obat, harga obat, dan lokasi apotek masih dilakukan secara manual. Belum ada sistem terpusat yang menggabungkan data dari beberapa apotek sekaligus. Kemudian, hal ini sering terjadi terutama ketika pelanggan membutuhkan obat darurat dalam waktu cepat, namun kesulitan memastikan apotek mana yang memiliki stok obat tersebut. Dampaknya jika tidak diselesaikan yaitu pelanggan membuang banyak waktu untuk mencari apotek yang memiliki stok obat yang dicari. Bagi pihak apotek, penyampaian informasi secara berulang-ulang kepada pelanggan kurang efisien. Nah, chatbot apotek ini tuh dibuat targetnya untuk masyarakat umum yang sedang mencari obat dan karyawan apotek yang melayani pelanggan. Mengapa permasalahan ini harus diselesaikan? Karena untuk membantu penyediaan informasi obat, harga, dan lokasi apotek secara lebih cepat dan mudah melalui sistem otomatis. Selanjutnya yang kedua yaitu solusi chatbot. Nama dan fungsi chatbot. Chatbot apotek berfungsi untuk memberikan informasi kepada pengguna mengenai daftar nama obat, harga obat, nama apotek yang tersedia, dan lokasi apotek. Platform yang digunakan yaitu berbasis web karena yang pertama mudah diakses masyarakat kapan saja tanpa install aplikasi. Yang kedua, mendukung tampilan chatbot yang interaktif. Keunggulan vs solusi lain yang pertama yaitu cek stok dan harga obat lebih cepat tanpa harus datang langsung ke apotek. Yang kedua, pencarian lokasi apotek lebih mudah dengan adanya fitur link Google Maps. Yang ketiga, chatbot merespon pertanyaan secara otomatis dan cerdas menggunakan AI. Fitur-fitur utama chatbot yang pertama yaitu menampilkan obat dan harga. Chatbot menampilkan daftar obat beserta harganya berdasarkan data dari 4 apotek. Fitur yang kedua menampilkan pencarian dan lokasi apotek. Chatbot menampilkan alamat apotek beserta link Google Maps agar mudah dijangkau. Fitur yang ketiga menampilkan question dan answer. Chatbot membaca dan merespon pertanyaan pengguna secara otomatis menggunakan kecerdasan buatan melalui model. Fitur yang keempat, log chat, merekam seluruh riwayat percakapan pengguna ke dalam spreadsheet. Yang berikutnya yaitu alur sistem dan flowchart. Skenario alur kerja chatbot apotek. Yang pertama yaitu proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi chatbot apotek. Kemudian user membuka chatbot. Yang ketiga yaitu chatbot menampilkan halaman utama. Sistem menampilkan halaman utama chatbot yang berisi salam pembuka dan menu layanan yang tersedia. Kemudian, user memilih menu atau mengetik pertanyaan.
pengguna dapat memilih salah satu menu yang tersedia atau langsung mengetik pertanyaan pada kolom chat. Menu yang tersedia meliputi lihat obat, harga obat, cari apotik, hingga lokasi apotik. Kemudian, sistem menerima input pengguna. Google Apps Script menerima input yang diberikan oleh pengguna. Kemudian membaca data dari Google Speedhit. Sistem mengambil data yang diperlukan dari Google Speedhit yang berisi data obat, harga obat, nama apotik, lokasi apotik, hingga log chat. Kemudian memproses pertanyaan. Google Apps Script dan AI memproses pertanyaan berdasarkan data yang tersedia. Kemudian menampilkan hasil informasi. Sistem memberikan jawaban sesuai permintaan pengguna, seperti daftar obat, harga obat, nama apotik, lokasi apotik, hingga link Google Apps. Yang berikutnya, menyimpan log chat. Pertanyaan dan jawaban disimpan secara otomatis ke dalam sheet log chat pada Google Speedhit. Kemudian, apakah ada pertanyaan lagi? Jika pengguna masih ingin mencari informasi lain, proses kembali ke tahap pemilihan menu atau input pertanyaan. Jika tidak, proses dilanjutkan ke tahap selesai. Kemudian selesai atau finish, sesi percakapan berakhir. Selanjutnya kita masuk pada tahap implementasi serta pembuatan proses chatbotnya. Sini kita gunakan OpenRoute terlebih dahulu. Jadi OpenRoute ini digunakan agar chatbot bisa merespon layaknya seperti manusia. Kita masuk pada get API key. Nah, ini. Jangan lupa menyediakan notepad ya. Notepad. Nah, di sini kita akan buat API ya. Misal namanya was scale up. Kita create, copy, masukin di sini API, save. Setelah itu kita menuju ke model. Nah, ini yang kita gunakan supaya dia itu bisa merespon layaknya seperti manusia. Kita ambil yang free ya. Gunakan free ya. Ini yang paling free. Paling atas kita copy. Kita masukin di sini model. Model. Nah, ya. Setelah itu kita menuju ke Google Drive. Nah, di sini saya sudah menyediakan spreadsheet database dari Google Drive saya. Kita klik. Nah, dalam database-nya ini saya sudah membuat lokasi apoteknya dan juga keempat apotek dari nama obat serta harga obat dari daftar menu yang disediakan. Tapi di sini kita ambil cukup ID sheet-nya, kita copy saja semuanya. Masukin di sini ID sheet. Kita ambil hanya bagian sini saja. Sampai slash edit ya kita hapus, kemudian sampai slash D juga kita hapus. Nah, sudah, selanjutnya kita masuk pada bagian app script. Kita klik start scripting. Kita buat project baru. Nama projectnya saya ganti namanya UAS Scale. Ganti nama. Untuk kode guys-nya di sini saya sudah menyediakannya. Untuk kodenya. Oke. Saya contoh. Skin kodenya ya di sini. Oke, kemudian kita buatkan indeksnya. Kita tambah baru HTML ya. Index. Saya juga sudah menyediakannya. Skin. Nah. Untuk
kode guysnya di sini kita kan sudah menyediakan dari API, model, spreadsheet. Nah, kita masukin ya di sini API-nya. API ini yang saya gunakan. Kita buat tadi API, kita ganti API yang ada di sini. Kemudian di bagian modelnya, ambil yang ini, Ctrl C, masukin di bagian modelnya. Saya sampai semuanya di sini aja. Saya ganti. Kemudian di bagian ID setnya juga, push. Nah, ini sudah terganti. Sini sudah ada konfigurasinya, ada fungsi pencari nama webnya, nama tabnya, ada ambil data dari spreadsheet, kemudian ada format teksnya menjadi lebih ringkas, ada ini sistem formnya. Di sini diaturnya sudah tersedia dari sistem formnya, ada fokus. Nah, misalkan satu ini ya, salah satunya fokus. Jika pelanggan mencari satu obat spesifik, apakah adakah Prestamol? Jawab hanya ketersediaan obat itu, harganya dan lokasinya. Dan jangan cantumkan obat lain agar chatnya itu tidak kelihatan penuh. Dan di sini juga ada apa ya, di daftar lengkap. Nah, jika pelanggan meminta tampilkan semua obat atau apa saja yang tersedia, barulah kamu tampilkan semua daftar obat. Tulis hingga selesai, jangan pernah memotong daftarnya di tengah jalan. Artinya itu misalkan ketika kodenya itu setengah-setengah ya, kayak tampilkan hanya sampai 20 aja, padahal isi datanya itu ada 50. Jadi dia akan memaksa menampilkan datanya itu sampai benar-benar 50. Kemudian ada fungsi simpan lognya ke spreadsheet-nya. Kemudian ada fungsi utamanya. Ya, saya rasa itu sih. Kemudian di indeksnya, nah ini ada best target blank. Jadi kalau ketika kita mengklik link dari Google Map-nya, maka dia akan muncul ke tab yang baru. Langsung saja kita eksekusi dari kodenya. Kita lihat, oke, kita terapkan deployment baru. Nah, pilih jenis. Nah, di sini kita kan ada beberapa menu ya. Nah, tapi kita ambil aplikasi web karena kita membuatnya itu berbasis web. POSGL 6 ya. Ya, saya ingin terus yang akses ini kita pilih siapa saja supaya bisa digunakan oleh orang lain, bukan cuma kita saja yang bisa gunakan. Kita terapkan. Nah, izinkan akses, kita klik. Kemudian advance. Kita pilih go to POSGL 6. Dan save. Nah, kita select all, ini select all. Kemudian kita continue. Nah, dia sudah menyimpan deployment baru. Nah, kita klik ya linknya ya. Kita klik linknya. Maka akan muncul seperti ini. Kita sapa dulu, hai. Hai. Di sini mungkin untuk chatbotnya akan berjalan lama ya. Untuk yang ini tidak terlalu begitu banyak mengeksekusi program sehingga dia cepat menampilkannya. Nah, kita tampilkan beberapa apotek. Tampilkan apotek yang tersedia. Apotek yang tersedia. Kita tunggu, dan ini mungkin membutuhkan waktu proses yang cukup lama.
Kita tunggu aja. Ya, di sini sudah muncul ya. Kita coba klik untuk maps dari Lapan Pharma. Nah, dia akan membuat tab baru seperti yang saya jelaskan tadi. Sudah muncul ya. Begitupun dengan yang lain juga. Misalkan Ines Pharma, nah muncul juga ya. Kemudian saya akan menyuruhnya untuk tampilkan nama obat dan harga obat di apotek Lapan Pharma. Kita tunggu dan ini membutuhkan proses yang cukup lama karena dia akan menampilkan nama dan harga obat itu sebanyak 50 data. Jadi kita menunggunya cukup lama, kita bersabar aja sampai datanya muncul. Ya. Nah, jadi sudah muncul ya dari Apotek Lampan Pharma daftar obat serta harganya ya, sampai 50 data yang telah disediakan. Dan memang prosesnya sangat lama karena dia mengeksekusi 50 data dari spreadsheet yang dibuat kali ya. Kemudian di sini saya ingin beralih ke apotek lain. Saya ingin ke apotek lain. Ke apotek lain. Saya ke apotek lain. Saya ingin ke apotek lain. Itu aja dulu. Coba kita tunggu untuk menyediakan datanya ya. Nah, jadi dia akan masih ada ya apotek lainnya yang akan ditampilkan. Kan sebelumnya cuma 8 Pharma, dia menampilkan lagi Ines, Sangala, dan Arya Pharma yang dari 4 apotek yang
direkomendasikan. Coba saya akan ketik rekomendasi apotek terdekat dari rantai pol. Rekomendasi apotek terdekat dari G4 yang terdekat dari rantai pol. Klik, kita tunggu hasil respon dari chatbotnya. Nah, maka dia menampilkan berdasarkan lokasi ya, karena kita titiknya rantai pol. Nah, di sini menurutnya paling dekat adalah Lampan Farna karena paling akses mudah berada di jalan poros utama kota rantai pol. Dia paling dekat di area Tanjung Lipu, sekitar rantai pol ada 3 ya, apotek Lampan Farma, apotek Arya Farma, dan apotek Ines Farma. Sedangkan yang jauh ini adalah apotek Sangalala karena dia sudah beda kabupatennya, bukan Torja Utara, melainkan di Kabupaten Tanah Toraja. Jadi yang direkomendasi ini adalah ketiga apotek dari Tanjung Lipu karena dia berdekatan dari rantai pol. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami mengenai pembuatan chatbot apotik. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.